Kita awal informasi pagi ini, pemirsa, kebakaran menimpa sebuah rumah makan di Pademangan, Jakarta Utara. Api diduga berawal dari korsleting listrik dan merambat ke rumah warga. Sejumlah warga panik dan berusaha memadamkan api yang membakar sebuah rumah makan berlantai 2 di Jalan Lodan Raya, Pademangan, Jakarta Utara, Kamis siang. Besarnya kobaran api mengakibatkan sebuah rumah yang berada tepat di samping rumah makan ikut terbakar. Menurut warga, api berasal dari korsleting listrik di lantai 2 rumah makan yang kemudian merambat hingga ke lantai 1. Orang bengkel yang ngasih tahu api apa? Itu di atas. Nah, saya baru lari ke atas, api udah gede dari warteg kayaknya. Api baru bisa dipadamkan setelah 1 jam upaya pemadaman dengan total 11 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dugaan sementara ini korsleting listrik ya. Nah, nanti untuk lebih lanjutnya mungkin kita cari lagi yang sebenarnya, dan kita meluncurkan 11 unit dengan 55. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun imbas kebakaran, akses pintu masuk menuju Pelabuhan Sunda Kelapa sempat ditutup, hingga mengakibatkan kemacetan panjang. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, kebakaran melanda rumah indekos. Salah satu penghuni pingsan mengetahui kamarnya habis terbakar. Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan bangunan rumah semi permanen di Jalan Ambengan Selatan Karya, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya, Jawa Timur, Kamis malam. 6 petak kamar indekos khusus keluarga yang berada dalam bangunan rumah hangus terbakar. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik di salah satu kamar. Proses pemadaman sempat terkendala sempitnya akses jalan menuju lokasi. 14 kendaraan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DKPP Surabaya diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Dari luasan kurang lebih 15 kali 20. Memang banyak petak-petak di dalam, ada kamar-kamar ya, ada kos-kosan. Dari hasil penanganan di lokasi, mungkin diketahui penyebabnya apa? Ya, sementara belum ada yang bisa dimintai keterangan. Tahu-tahu info yang kita dapat, api sudah besar ya. Ya, diduga mungkin karena korsleting ya. Meski tidak ada korban jiwa, namun salah seorang penghuni sempat syok dan pingsan mengetahui kamar dan harta bendanya ikut terbakar. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat diterpa angin kencang, Mall Pelayanan Publik milik pemerintah Kabupaten Sintang ambruk. 2 mobil yang terparkir di halaman gedung ringsek akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Inilah detik-detik Mall Pelayanan Publik milik pemerintah Kabupaten Sintang mengalami ambruk akibat diterpa angin kencang pada Kamis sore. Mall Pelayanan Publik milik pemerintah Kabupaten Sintang ini baru saja diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada bulan November 2023 lalu, merupakan mall pelayanan publik terbesar di Kalimantan Barat. Mall ini memiliki 18 loket layanan yang mencakup berbagai kebutuhan masyarakat. Jam 4.20 lah. Saat jam kerja ya Pak? Hah? Saat masih jam kerja? Masih ada orang lembur di sini. Saya habis dari Papua. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 2 mobil yang terparkir di halaman gedung ini termasuk mobil pelayanan SIM keliling milik Polres Sintang dan 1 mobil dinas kantor rusak akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Peristiwa ini kemudian memunculkan pertanyaan tentang standar konstruksi bangunan dan keamanan infrastruktur bangunan gedung. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Trianto, iNews melaporkan. Akibat tingginya curah hujan 5 kecamatan di Kabupaten Mahukam Ulu, Kalimantan Timur terendam banjir. Ketinggian air yang mencapai hingga 4 meter membuat aktivitas masyarakat lumpuh. Ya Allah. Nah.
Inilah video amatir dari warga saat terjadinya banjir di 5 kecamatan di Kabupaten Mahulu, Kalimantan Timur. Dari data BPBD Kaltim, 5 kecamatan yang terendam antara lain Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Hubung, Kecamatan Laham, Kecamatan Long Pahagai, dan Kecamatan Long Apari. Diketahui banjir terjadi akibat curah hujan yang cukup tinggi, ditambah limpahan arus deras Sungai Ulu Mahakam dan Sungai Boh Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Ketinggian air kini sudah mencapai 4 meter dan menyebabkan aktivitas masyarakat lumpuh. Petugas gabungan diterjunkan untuk mengevakuasi masyarakat yang terjebak di lokasi banjir. Saat ini pemerintah provinsi telah mengirimkan sejumlah bantuan makanan dan air bersih untuk para korban. Insya Allah mulai besok pagi sudah berangkat 6.000 paket bantuan sembako untuk warga yang sudah disiapkan dari Dinas Sosial, kemudian juga alat kesehatan dari Dinas Kesehatan, BPBD juga menyiapkan perahu dan kebutuhan-kebutuhan penyelamatan warga. Diketahui banjir ini merupakan banjir terparah sepanjang sejarah di Kalimantan Timur. Hingga kini hujan masih terjadi di lokasi tersebut. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca banjir bandang di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, sepasang lansia berhasil evakuasi setelah terisolir selama 5 hari. Proses evakuasi kedua lansia berlangsung dramatis. Mendapat laporan sepasang lansia terjebak di dalam rumah, tim SAR gabungan langsung menuju kawasan Bukit Kumbak, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Sepasang lansia sudah 5 hari terisolir, tidak bisa menyeberangi sungai karena jembatan penghubung yang hancur. Dalam proses evakuasi, tim SAR harus menyeberangi sungai berarus deras dan memasangkan tali kepada kedua lansia tersebut. Dengan tali sepanjang 20 meter, keduanya berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke rumah sakit. Alhamdulillah korban berhasil kita evakuasi kedua-duanya dalam keadaan selamat dengan menggunakan teknik evakuasi highland. Alhamdulillah berhasil dibawa. Pemirsa, jemaah calon haji yang menumpang pesawat yang sempat mengeluarkan percikan api sudah tiba di Madinah. Para jemaah pun langsung sujud syukur saat mendarat. Pesawat Boeing 747-400 yang sempat lepas landas dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar ini sempat mengeluarkan percikan api. Warga yang merekam momen ini adalah keluarga dari penumpang pesawat. Pesawat ini membawa jemaah calon haji 2024 akhirnya memutuskan mendarat darurat di Bandara Sultan Hasanuddin demi alasan keselamatan. Setelah berganti pesawat, para jemaah haji pun akhirnya tiba di Madinah pada Kamis pagi waktu setempat. Para jemaah langsung sujud syukur setelah mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Alhamdulillah jamaah haji sudah memasuki hotel secara keseluruhan dan bersyukur mereka semua bisa mendarat dengan aman dan lancar dan sudah masuk ke kota suci ini. Insya Allah jamaah haji UPG 5 maupun jamaah haji yang lain akan kita berikan standar layanan yang sudah kita tetapkan di Madinah ini, dan secara umum jamaah haji juga akan diberikan layanan baik dari konsumsinya, akomodasinya, termasuk nanti ziarah di city tour di masjid sekitar Nabawi ini, dan juga nanti akan sholat 5 waktu dan masuk ke Raudhah begitu. Kloter UPG 5 Embarkasi Makassar membawa sebanyak 450 jemaah calon haji. Walaupun mengalami keterlambatan, petugas menjamin para jemaah tetap mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang sama dengan jemaah lainnya. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan.
Memasuki hari kelima pemberangkatan jemaah haji Indonesia, tercatat lebih dari 32.000 jemaah calon haji Indonesia tiba di Madinah. Hingga hari ini tercatat 3 jemaah calon haji meninggal dunia karena sakit. Memasuki hari kelima, tercatat sudah lebih dari 32.000 calon jemaah haji tiba di Madinah. Dari jumlah tersebut, 19 jemaah dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Madinah dan 4 jemaah dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi. Sementara itu, pada 14 Mei, terdapat 2 jemaah haji meninggal dunia atas nama Didi Rowandi Aung, 70 tahun, asal Sukabumi, dari Kloter 3 Jakarta Bekasi, dan Yusman Irawan, 64 tahun, asal Lubuk Linggau, dari Kloter 2 Embarkasi Palembang. Hingga 16 Mei, jemaah haji yang meninggal dunia di Madinah berjumlah 3 orang. Kementerian Agama memastikan jemaah haji yang wafat akan dibadal hajikan dan mendapat asuransi. Ketika almarhum tersebut meninggal dunia di Masjid Nabawi, di area masjid, terus yang kedua itu di penginapan, dan yang ketiga di rumah sakit di Madinah. Kita doakan ketika almarhum tersebut mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan rencananya dan yang sudah wafat tanggal 13 sudah dimakamkan di pemakaman Baqi. Dan ketiga almarhum tersebut akan mendapatkan asuransi sebagaimana asuransi untuk jamaah haji secara umumnya. Untuk ketiga jamaah tersebut kami sampaikan kepada keluarga untuk hajinya akan dibatalkan nanti saat prosesi haji di Makkahul Mukarramah. Ada 2 jenis asuransi yang disediakan untuk calon jemaah haji, yaitu asuransi jiwa dan kecelakaan. Jemaah wafat diberikan asuransi sebesar minimal biaya perjalanan ibadah haji per embarkasi. Sementara jemaah kecelakaan yang mengalami cacat tetap diberikan santunan dengan besaran bervariasi antara 2,5% sampai 100% BPIH per embarkasi. Asuransi mengcover sejak jemaah masuk asrama embarkasi haji sampai jemaah pulang kembali ke embarkasi haji. Asuransi mengcover sejak jemaah masuk asrama embarkasi haji sampai jemaah pulang kembali ke debarkasi haji. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nurfadli, iNews Anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Ya pemirsa, saat ini kami telah terhubung dengan rekan Suhud Nurfadli di Madinah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Indonesia Suhud. Apa saja rencana aktivitas jemaah calon haji hari ini? Waalaikumsalam Yasmin, selamat malam waktu Madinah, Arab Saudi. Dapat saya laporkan di hari ke-6 pemberangkatan jemaah haji Indonesia, Yasmin, tercatat sudah ada penambahan jemaah yang datang, di mana 90 kloter jamaah haji Indonesia sudah tiba di Bandara AMA, Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Dari 90 kloter tersebut tercatat sudah ada 35.000 jemaah haji Indonesia yang saat ini sudah menempati hotel-hotel yang berada di sekitaran Masjid Nabawi. Dan dari 35.000 jemaah tadi, ada kabar duka Yasmin, di mana per hari ini 4 jamaah haji Indonesia tercatat meninggal dunia atas nama Basirun Mangsuri, 68 tahun, asal Banjarnegara, dari kloter SOC 14. Didi Rowandi Aung, 70 tahun, asal Sukabumi, dari kloter 3 Jakarta Bekasi. Yusman Irawan, 64 tahun, asal Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, dari kloter 2 Embarkasi Palembang. Dan Upan Supan Anas, 71 tahun, jemaah asal Garut yang tergabung dalam kloter 2 Embarkasi Jakarta Bekasi. Selain ada jemaah haji yang meninggal, Yasmin, tercatat 19 jemaah haji Indonesia dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Madinah, sedangkan 7 jemaah lainnya dirawat di 5 rumah sakit yang ada di Arab Saudi. Sedangkan untuk kesehatan jemaah Indonesia sendiri saat ini dihimbau, mengingat cuaca Arab Saudi yang sangat terik ketika siang, untuk selalu membawa alat perlindungan diri, mulai dari tabir surya, masker, kacamata, dan juga air untuk mengantisipasi dehidrasi. Yasmin. Suhud, jaminan asuransi apa saja yang disiapkan pemerintah untuk jemaah haji yang wafat? Tadi Anda sebutkan ada 4 jemaah haji asal Indonesia yang berpulang, dan kecelakaan juga selama menunaikan ibadah haji. Apa saja jaminan yang diberikan? Iya, untuk jemaah haji yang meninggal atau mengalami
kecelakaan, pemerintah sudah menjaminkan asuransi bagi jamaah haji yang meninggal, di mana nantinya jemaah haji akan mendapatkan asuransi sebesar minimal biaya perjalanan ibadah haji per embarkasi. Asuransi ini nantinya akan disalurkan oleh pihak perusahaan asuransi secara langsung kepada rekening jemaah dan berlaku sejak jamaah masuk embarkasi sampai dengan nanti jamaah pulang ke debarkasi, Yasmin. Sehingga bagi jamaah yang meninggal dunia di Arab Saudi tidak perlu khawatir bagaimana hajinya, karena nanti pemerintah juga akan membadalkan haji jemaah yang meninggal di Tanah Suci, Yasmin. Ya, baik, terima kasih atas informasinya. Suhud Nur Fatih melaporkan langsung dari Madinah, Arab Saudi. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan. Pemirsa, di Bandar Lampung, kesabaran dan keuletan seorang pedagang tahu keliling akhirnya berbuah manis. Setelah berjuang menabung selama 26 tahun, pedagang tahu tersebut sempat mewujudkan impiannya menunaikan ibadah haji. Kali begitu. Subhanallah. Allah memang maha adil, tahu dengan apa yang hambanya inginkan seperti itu. Surya Kanta bin Sarman Adam, 62 tahun, calon jamaah haji kloter 54, warga Perum Gria Abdi Negara Sukabumi, Bandar Lampung, Lampung ini tak mampu menahan haru saat perjuangannya menabung selama 26 tahun dari hasil berjualan tahu keliling mampu mewujudkan impiannya menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Impian Surya Kanta untuk berhaji muncul setiap ia menonton berita soal ibadah haji di televisi. Dirinya selalu bertanya dalam hati, kapan bisa menunaikan ibadah haji seperti jemaah yang ada di berita haji tersebut. Lantas saya itu ngelihat berita itu pas lagi pas musim haji. Jadi ketika itu saya tuh kalau ngelihat itu saya nangis gitu, sedih. Sampai sekarang saya juga rasanya seperti apalah. Terus istri saya bilang, kenapa ayah nangis? Itu Bu, saya bilang, orang-orang bisa berangkat haji, apa mungkin saya? Bermodal uang simpanan sejak tahun 1998 dan uang tambahan dari sang istri tercinta, tahun 2012 lalu akhirnya Surya Kanta bisa mendaftar haji. Tanpa didampingi sang istri, kakek 3 orang cucu ini dijadwalkan berangkat tanggal 4 Juni 2024 dari Asrama Haji Raja Basa, Bandar Lampung. Ya alhamdulillah sampai sekarang kita sudah bisa nabung, sudah terkumpul, bisa daftar pada pendaftaran tahun haji itu tahun 2012. Sejak dirinya sudah masuk dalam daftar jadwal keberangkatan haji dan menunggu waktu keberangkatan pada 4 Juni 2024 mendatang, Surya Kanta mulai mengurangi waktu berjualan tahu. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Harjo Mislan, jemaah calon haji tertua dengan usia 109 tahun, tiba di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Karena usianya yang tergolong telah renta, Harjo Mislan mendapatkan perhatian khusus berupa pendampingan serta pemantauan kesehatan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Jemaah calon haji tertua dengan usia 109 tahun, Harjo Mislan, tiba di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya bersama 371 jemaah calon haji kloter 19 asal Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Rabu sore. Harjo yang lahir pada tanggal 2 Juli 1914 terlihat sehat dan mengaku rutin berolahraga. Harjo mendapatkan perhatian khusus berupa pendampingan serta pemantauan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Kegiatan ini semua alatnya yang dibutuhkan. Olahraga atau gimana, Mbak? Olahraga tiap pagi. Tadi barusan lihat ya kondisi terakhirnya barusan ini, kondisinya saturasi oksigennya bagus, 100 itu sampai. Kemudian denyut nadinya juga bagus, tekanan darahnya juga bagus, kondisi normal.
kemudian kita periksa lagi dari sisi kesehatan umumnya, ada dia penyakit yang ada di penyakitnya itu kan ada ya, sampai kita lihat dulu. Dan apalagi dia sekarang didampingi juga, jadi lansia ada pendampingan itu sangat bagus. Usai menjalani karantina di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Harjo Mislan bersama rombongan dari Kloter 19 dijadwalkan berangkat menuju Madinah melalui Bandara Internasional Juanda Sidoarjo. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, menunaikan rukun Islam kelima yakni berhaji ke Baitullah adalah impian semua umat muslim dari segala usia, tak terkecuali usia muda. Seperti jemaah calon haji termuda di Majalengka dan Lombok berikut ini. Rani Amanda merupakan calon jemaah haji termuda asal Cikijing, Majalengka, Jawa Barat yang masih berumur 18 tahun. Rani Amanda merupakan anak ketiga pasangan Toto dan Jojo dan masih duduk di bangku SMA Negeri Cikijing. Rani Amanda dan kedua orang tuanya berangkat haji, masuk kelompok terbang 04 melalui embarkasi Bandara Kertajati, Majalengka. Sebelum keberangkatan ke Tanah Suci, Rani telah mempersiapkan kebutuhan selama melaksanakan ibadah haji, seperti obat-obatan untuk menjaga kesehatan selama di Tanah Suci. Ini Rani kan sama orang tua. Apakah nanti Rani di sana tetap mengawasi, menjaga orang tua? Ya pasti. Saya tujuan saya di sana sekaligus pengen ibadah benar-benar sama orang tua. Sementara di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Taufik Hidayat menjadi jemaah calon haji termuda yang diberangkatkan dari embarkasi Lombok tahun 2024. Taufik Hidayat sendiri masih berumur 19 tahun dan tergabung dalam kloter 3 asal Lombok Barat yang akan berangkat ke Tanah Suci bersama 392 jemaah lainnya. Taufik menuturkan dirinya menjadi calon jemaah haji menggantikan almarhumah ibunya. Alumni SMK 1 Lingsar yang lulus tahun 2023 ini mengungkapkan rasa syukurnya atas keberangkatannya. Dirinya menuturkan, dirinya mendapat informasi keberangkatan sejak mendapatkan surat panggilan 5 bulan lalu. Untuk ini karena saya pelimpahan dari almarhumah ibu saya, jadi saya gantikan dia, makanya dapat di share. Ibunya tahun berapa dia? Tahun 2020 kemarin meninggal. Akhirnya langsung dilimpahkan ke saya. Taufik Hidayat, calon jamaah haji termuda ini juga sekaligus menjadi ketua rombongan 10 pada kloter 3 penerbangan embarkasi Lombok. Dari Majalengka dan Lombok, tim liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Ratusan warga di 7 desa di sekitaran Gunung Api Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara dievakuasi. Mitigasi bencana itu dilakukan menyusul peningkatan erupsi Gunung Api Ibu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat, Tagana, serta TNI Polri mengevakuasi ratusan warga yang berada di desa-desa sekitar Gunung Api Ibu. Evakuasi lebih dulu dilakukan untuk para lansia, anak-anak, disabilitas, serta ibu hamil ke posko pengungsian yang sebelumnya telah dibangun pemerintah daerah Halmahera Barat di Kecamatan Ibu Tengah. Sementara untuk pria dewasa masih tetap bertahan di rumah masing-masing untuk menjaga harta benda mereka. Mitigasi lebih awal ini dilakukan menyusul situasi Gunung Api Ibu yang terus alami peningkatan erupsi. Sementara titik evakuasi yang sementara kami tempatkan yaitu di gedung pertemuan di samping kediaman pecamat sebagai titik evakuasi pertama. Dan selain itu juga titik evakuasi yang lain untuk sementara ada di Gambiki, samping di lapangan samping kantor PAG. Data dari BPBD, sebanyak 7 desa masuk zona rawan letusan Gunung Api Ibu yang terjadi Kamis kemarin. Sementara posko pengamatan Gunung Api Ibu mencatat terjadi peningkatan aktivitas dari erupsi-erupsi sebelumnya sehingga status Gunung Api Ibu naik level 4 atau awas. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan.
Pemirsa, viral di media sosial, ambulans pengantar pasien yang tengah sakit dihalangi mobil SUV yang hendak putar balik. Kasus ini masih dalam pendalaman Satlantas Polres Metro Depok. Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan ambulans yang sedang mengantar pasien terhalang oleh sebuah mobil SUV yang sedang memutar balik. Pengendara mobil SUV bahkan sampai turun dan menegur sopir ambulans. Pihak kepolisian mengatakan kejadian ini berawal ketika ambulans yang tengah membawa pasien dan terhalang oleh SUV yang memutar balik. Pihaknya pun sudah mengantongi identitas pemilik mobil dan akan melakukan pemeriksaan. Jika terbukti melanggar, akan dikenakan berupa tilang dan pengecekan keabsahan surat-surat mobil. Namun kita sedang melakukan penyelidikan untuk mengkonfirmasi apakah betul ambulans tersebut membawa pasien yang sedang sakit, dan kita juga mengecek identitas pengendara atau pemilik kendaraan tersebut, dan sudah kami kantongi identitasnya. Polisi mengimbau kepada masyarakat untuk memberikan jalan bagi kendaraan prioritas seperti ambulans dan mobil pemadam kebakaran. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Puluhan kader Partai Nasdem berunjuk rasa hingga menyegel kantor DPW Sulawesi Tenggara di Kota Kendari. Mereka menolak pengangkatan pengurus baru yang tidak prosedural hingga adanya oknum yang masih aktif sebagai pengurus partai lain. Puluhan pengurus dan kader Partai Nasdem dari DPD Kabupaten Konawe berunjuk rasa di depan kantor DPW Nasdem Provinsi di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada Kamis siang. Masa hendak menemui ketua dan pengurus DPW namun gagal. Karena kesal, para kader menyegel kantor dengan membentangkan spanduk berisikan pernyataan sikap. Para kader ini meminta kepada Ketua Umum segera mencabut SK Pengurus DPD baru nomor 70 tahun 2024 tentang pengesahan pengurus Partai Nasdem di Kabupaten Konawe. Mereka menilai pergantian serta pengangkatan pengurus baru tidak prosedural karena dianggap bukan bagian dari kader, bahkan terdapat oknum yang masih aktif sebagai pengurus partai lain. Jadi sekali lagi dengan kehadiran kami di DPW Provinsi Sulawesi Tenggara ini, mudah-mudahan Bapak Surya Paloh yang kami cintai ini mendengar suara aspirasi kami ini yang tergabung dari semua DPD dan bahkan DPRT yang hadir di Kabupaten Konawe ini untuk mendengar dan segera mencabut SK yang sudah diterbitkan yang lalu yang kami anggap ini ilegal. Sebelum membubarkan diri, para kader ini berjanji akan menggelar aksi hingga tuntutan mereka dipenuhi dan pengurus lama dapat diaktifkan kembali. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Pemirsa, relawan perempuan dan anak RPA Partai Perindo kembali memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Kali ini organisasi sayap Partai Perindo tersebut mendampingi perempuan asal Maluku, korban dugaan mafia tanah, ke Kementerian ATR BPN dan juga perempuan korban dugaan perbudakan yang dilakukan oleh perusahaan ekspor ikan. Menindaklanjuti kasus mafia tanah yang terjadi di Maluku, relawan perempuan dan anak RPA Perindo beraudiensi ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Audiensi digelar untuk mempertanyakan kasus dugaan mafia tanah di Maluku yang mengakibatkan Betty Patikaihatu selaku korban mengalami kerugian hingga 800 miliar dalam program Sejuta Rumah di Kementerian PUPR. Warga Ambon ini menjadi korban mafia tanah yang melibatkan oknum PNS dan BUMD. Kami ingin mendapat kejelasan dari Kementerian PUPR ini terkait kasus Bu Betty. Jadi yang kami tanyakan, apa yang menjadi hak Ibu Betty yang harus dia terima dana dari pemerintah, karena itu ada dana APBN yang harus dia terima, itu dananya itu kemana? Kok sampai belum didapat sama Ibu Betty? Sementara itu di Jakarta Utara, RPA Perindo bermediasi dengan pihak perusahaan ikan tempat Nursiah bekerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Utara. Mediasi ini untuk mempertanyakan hak-hak Nursiah yang tidak dibayarkan bahkan dituduh melakukan penggelapan oleh pihak perusahaan. Memberikan masukan
pertimbangan nantinya untuk diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja, yaitu agar mengeluarkan anjuran. Itu yang kita mintakan karena perusahaan ini telah melanggar banyak undang-undang, khususnya undang-undang ketenagakerjaan. Nursiah sendiri kini sedang ditahan karena dikriminalisasi perusahaan ikan tempatnya bekerja. RPA Perindo juga menegaskan akan membawa kasus ini ke jalur hukum sampai hak-hak Nursiah terpenuhi. Tim Liputan AIN News melaporkan. Sebuah diskusi bertajuk makan siang dan susu gratis dalam pelaksanaan dan tantangan digelar di Jakarta Selatan. Program diperkirakan akan menghabiskan anggaran 421 triliun rupiah dalam rangka menciptakan 80 juta manusia unggul di Indonesia di masa yang akan datang. Diskusi Forum Aktivis Nasional dihadiri ratusan aktivis lintas generasi, anggota DPD RI, Kepala Badan Pangan Nasional, anggota DPR RI, peneliti dan pengamat politik dari Universitas Indonesia. Program ini mendapat kritik dari berbagai kalangan dan menimbulkan perdebatan dan sesuatu yang biasa karena mencerminkan negara demokratis. Kita kemudian berpikir soal generasi. Harapan kita program ini bisa menjadi momentum gotong royong bersama, menjadi sebuah gerakan sosial yang melibatkan semua komponen masyarakat. Dan dengan permintaan sebagai DPD RI, saya melihat daerah harus dilibatkan. Terus berinovasi dan menjawab kebutuhan para perempuan Indonesia, sebuah pameran interaktif khusus perempuan bertajuk The House of W digelar oleh salah satu produk kecantikan tanah air. The House of W adalah pameran interaktif khusus perempuan yang dihadirkan oleh Wardah. Dengan mengusung tema Woman, Wisdom, dan Wardah. The House of W menjadi yang pertama untuk ruang berekspresi bagi perempuan dan membangun sisterhood community. Di sini, pengunjung bisa menikmati berbagai kegiatan dan ruang unik yang dapat dicoba secara langsung. Mulai dari ruang cek kesehatan kulit, ruang khusus berolahraga, hingga ruang virtual reality yang beragam cerita inspiratif bagi kaum perempuan. Aku dari Instagram, di Instagramnya Wardah. Aku tuh udah ke zona Windor sama Wisdom, itu Masya Allah banget. Di sini manfaat banget ya kalau ke sini karena banyak banget pelajaran Islamik yang bisa aku belajar dari sini. Iya, seru banget dan juga bermanfaat. Jangan lupa datang sih. Masya Allah, The House of W ini itu adalah kita benar-benar sebuah ruang gitu ya, sebuah ruang, sebuah space yang aman, nyaman untuk kita semua sisterhood Brave Beauties berkumpul di tempat ini untuk bisa saling bertukar ilmu, saling sharing gitu ya, saling belajar gitu. Kita benar-benar bisa exploring gitu dari setiap masing-masing dari kita untuk bisa menebarkan kebaikan dan juga bermanfaatan yang lebih luas lagi ke depannya gitu. Untuk menjelajahi pameran interaktif The House of W, para pengunjung bisa mendaftar secara online dan terbuka untuk umum. Dimulai pukul 10 pagi hingga 9 malam dari tanggal 16 hingga 19 Mei 2024. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Suryali Santoso, AIN News melaporkan. Pemirsa, pencurian ban mobil yang menghebohkan media sosial akhirnya tertangkap. Pelaku hanya butuh 20 menit untuk mempreteli 3 ban mobil dan tak pandang bulu. Salah satu korban adalah seorang dokter di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara. Ada kemalingan ban mobil di parkiran ITC Cempakamas. Gila tuh malingnya, jago banget bannya yang dicuri. Media sosial heboh, sebuah mobil dipreteli rodanya oleh pencuri. 3 roda hilang, mobil berdiri hanya diganjel beberapa batu. Tak hanya di satu lokasi, pencurian dengan modus serupa terjadi di gedung parkir Mall ITC Cempakamas dan Rumah Sakit Umum Koja, Jakarta Utara. Rekaman kamera CCTV menunjukkan mobil yang digunakan pelaku meninggalkan gedung parkir ITC. Pelaku akhirnya tertangkap tim Resmo Polres Metro Jakarta Utara di kawasan Koja, Jakarta Utara. Pelaku beraksi seorang diri, pemuda bernama Prayuda, usia 25 tahun. Polisi juga menangkap penadah ban dan velg curian tersebut. Pelaku melakukan aksinya terhadap merek
merek mobil atau jenis mobil yang pernah dibawa. Ya, kenapa dia mencari atau menetapkan kendaraan-kendaraan yang pernah dia gunakan agar mudah melakukan aksinya. Tersangka mengaku hanya butuh 20 menit untuk mencuri ban mobil. 6 ban beserta velg curian dijual seharga 1,8 juta rupiah. Aksi pencurian roda kedua mobil dilakukan di satu hari yang sama. Satu mobil dipreteli, ketiga ban di gedung parkir ITC Cempaka Mas, sementara satu mobil lagi adalah milik seorang dokter di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Duren Sawit, Jakarta Timur kembali menangkap basah pelaku ganjal ATM di gerai ATM yang sama Selasa dini hari kemarin. 2 pelaku dipergoki Satpam Bank yang memantau melalui kamera pengawas. Dua pelaku ganjal mesin ATM ini tak berkutik saat aksinya diketahui Satpam Bank dibantu warga sekitar di Jalan Dermaga Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pintu ATM, porsi. Warga Cikupa, Tangerang, Banten ini baru saja mengambil uang Rp50.000 yang tersangkut di mesin ATM. Aksi keduanya dipantau Satpam Bank melalui kamera pengawas hingga keduanya tak bisa mengelak lagi. Modus membobol mesin ATM dengan kartu ATM sendiri tanpa mengurangi saldo ini dilakukan dengan mengganjal tempat keluarnya uang saat mesin berputar. Terus tadi udah terlihat ada yang diambil? Udah. Berapa kali? Langsung menutup pintunya lagi. Baru sekali langsung saya ambil tindakan sama komandan saya, Pak Mugiono. Terus aksi ini terlihatnya dari monitor. Rekaman CCTV ya. Untuk menghindari kekesalan warga atas aksi pembobolan ATM yang marak terjadi, tim Buser unit Reskrim Polsek Duren Sawit langsung membawa kedua pelaku ke Mapolsek Duren Sawit untuk penyelidikan lebih lanjut. Polisi masih mendalami para pelaku ini terkait dengan pelaku yang sebelumnya tertangkap pada 14 Mei kemarin. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sejumlah pria yang menyerang warga di Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat ditangkap saat asyik pesta miras. Pelaku sempat melakukan perlawanan saat hendak dibawa ke kantor polisi. Pelaku penyerangan warga Dusun Lemo Tua, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang ditangkap polisi saat sedang asik pesta miras. 3 pelaku dibekuk polisi. Selain itu, polisi juga menyita sejumlah senjata tajam jenis parang, 1 badik dan sangkur yang digunakan pelaku saat mendatangi warga hingga terjadi keributan. Aksi penyerangan antar desa ini terjadi pada Rabu malam. Pelaku mengaku menyerang lantaran kesal warga menutup akses jalan menuju rumah mereka. Menurut dari warga yang di ujung tadi, katanya rumahnya sempat dilempar gitu. Tapi tidak ada warga yang sempat luka atau gimana, Pak? Itu yang kena batu. Tidak ada. Tapi warga di sini tadi sempat juga melawan waktu diserang begitu. Iya, betul. Jadi kejadian kedua itu, Pak, pas dia di sini lagi, mungkin warga sudah wanti-wanti kan akan datang lagi, makanya begitu dia datang langsung dikejar begitu. Untuk mencegah keributan susulan, sejumlah aparat kepolisian dari Mapolsek setempat melakukan pengamanan di lokasi. Tidak ada korban jiwa atas peristiwa penyerangan ini. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ustazah di salah satu pondok pesantren di Palangkaraya, Kalimantan Tengah meninggal dunia setelah dianiaya oleh santrinya menggunakan senjata tajam. Peristiwa tersebut dilatar belakangi rasa dendam kepada korban. Seorang ustazah STN 35 tahun meninggal dunia setelah dianiaya menggunakan senjata tajam oleh santrinya sendiri berinisial FA 13 tahun di pondok pesantren terjadi di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Diketahui peristiwa pembunuhan tersebut terjadi lantaran pelaku menaruh rasa dendam kepada korban karena pada bulan Desember tahun lalu pelaku melakukan pelanggaran dan diberikan hukuman dijemur. Lalu pada 13 Mei 2024, pelaku kembali melakukan pelanggaran keluar dari pondok pesantren tanpa izin dan diberikan hukuman oleh korban berupa menyalin 2 juz Al-Quran.
Setelah menyelesaikan hukuman, pelaku teringat atas rasa benci kepada korban yang memberikan hukuman pada bulan Desember lalu. Ia nekat masuk melalui jendela rumah korban dan melakukan penganiayaan menggunakan sebilah pisau, lalu menusuk wajah, leher, dada, dan kedua lengan korban hingga tewas. Teringat dengan benci dan dendamnya terhadap ustazah yang melakukan sanksi pada saat Desember 2023. Kemudian pelaku masuk ke rumah korban melalui jendela, kemudian langsung melakukan penganiayaan berat. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan dan penganiayaan berat. Namun karena pelaku masih di bawah umur, maka pelaku tidak ditahan. Meski demikian, pelaku wajib lapor dan proses penyidikan tetap berjalan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan.